Shalom, jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Dasar Hubungan Allah dan Manusia Part 5. Hidup dipimpin roh setelah roh dihidupkan. Setelah roh manusia dihidupkan kembali di dalam Kristus, satu pertanyaan besar muncul. Lalu, bagaimana menjalani hidup ini setiap hari? Banyak orang percaya sudah lahir baru, tetapi hidupnya masih berat, masih bingung, masih penuh tekanan. Bukan karena keselamatannya kurang sah, tetapi karena hidupnya masih dijalani dengan pola yang lama. Rohnya sudah hidup, tapi arah hidupnya masih dipimpin oleh jiwa. Urutan hidup yang dipulihkan. Sejak kejatuhan, manusia terbiasa hidup dengan urutan terbalik. Tubuh, jiwa, dan roh. Apa yang dirasa, dipikir, dan dilihat menjadi penentu utama. Tetapi setelah lahir baru, Allah memanggil kita kembali ke desain awal, roh, jiwa, dan tubuh. Paulus menulis, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Dipimpin roh bukan berarti hidup jadi aneh atau mistis. Artinya sederhana. Roh yang sudah dihidupkan kembali sekarang menjadi pusat keputusan. Roh Kudus berdiam di dalam kita. Ini kabar baik yang sering disepelekan. Roh Kudus tidak lagi datang dan pergi seperti di Perjanjian Lama. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19. Andrew Wommack menekankan bahwa Roh Kudus sekarang tinggal di dalam roh orang percaya, bukan di luar. Ia menuntun dari dalam keluar. Masalahnya, banyak orang lebih peka pada suara pikiran, emosi, dan ketakutan daripada pada suara roh yang lembut. Tugas kita adalah belajar membedakan suara. Roh Kudus jarang berteriak. Ia berbicara melalui damai sejahtera, kesaksian roh, arah yang selaras dengan firman. Paulus berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Kolose 3 ayat 15. Damai di sini bukan perasaan senang, tetapi penjaga arah. Ketika roh kita tidak damai, seringkali itu tanda kita mulai berjalan dari jiwa. Jiwa itu pikiran, emosi, dan kehendak kita, bukan dari tuntunan Roh Kudus. Andrew Wommack menjelaskan bahwa Roh Kudus tidak memimpin lewat kebingungan. Jika keputusan membawa tekanan dan kekacauan batin yang terus-menerus, besar kemungkinan itu bukan dari roh. Pembaharuan pikiran itu penting. Hidup dipimpin roh bukan berarti mengabaikan pikiran. Justru pikiran perlu diperbaharui supaya selaras dengan roh. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, kata Roma 12 ayat 2. Roh sudah sempurna saat lahir baru. Yang sedang diperbarui adalah jiwa. Pikiran kita belajar menyetujui apa yang sudah benar di dalam roh. Itu sebabnya firman Tuhan sangat penting, bukan untuk mengesankan Allah, tetapi untuk melatih pikiran kita mendengar suara yang benar. Kita hidup dari identitas kita yang baru, bukan dari tekanan.
Orang yang hidup dipimpin roh tidak digerakkan oleh rasa takut, rasa bersalah, atau keharusan membuktikan diri. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Roma 8 ayat 15. Andrew Wommack sering menekankan bahwa banyak orang Kristen kelelahan bukan karena terlalu rohani, tetapi karena hidup dari usaha daging. Di dalam roh itu ringan, bukan berarti tanpa tantangan, tetapi ada damai di tengah proses, dan buahnya akan terlihat. Hidup dipimpin roh akan menghasilkan buah, bukan tekanan. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Buah itu tidak dipaksa. Buah tumbuh alami ketika pohon sehat. That's why kebenaran, kesabaran, dan pengendalian diri tidak bisa dipelajari atau diusahakan. Ketika hidup dalam roh, kesabaran dan pengendalian diri akan berbuah secara natural. Ketika roh memimpin, jiwa ikut tertata dan tubuh mengikuti. Inilah kehidupan Kristen yang seharusnya, bukan perjuangan terus-menerus, tetapi perjalanan bersama Allah. Renungkan kebenaran sederhana ini sambil menyeruput kopi firman Tuhan. Roh kita sudah hidup, sekarang belajarlah hidup dari sana. Mari kita praktekkan. Christianity is not a teaching to be learned, but a life to believe. Buat dari Watchmeni, kekristenan bukan ajaran untuk dipelajari, tetapi kehidupan untuk dijalani. Quote dari Watchmeni. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.